transportasi dibenerin, macet dikurangin. Itu malah lebih benar daripada orang kerja di Jakarta Utara, tinggalnya harus di Jakarta Utara. Lagian loh, kamu orang Bandung, Pak. Ngapain juga kerja di Jakarta? Halo Sobat Cak Den, sehat-sehat ya? Oke. Ini pilkada di Jakarta ini semakin menarik. Semakin menarik. Di satu sisi, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu mengangkat Cak Lontong sebagai ketua tim sesnya. Lalu kemudian, di sisi yang lain, Ridwan Kamil dan Pak Suswono akhirnya mencalonkan Sahroni sebagai tim suksesnya, ketua tim suksesnya. Tapi ya gitu, pagi diumumkan, malam dibatalkan. Nah ini kenapa ini? Ini yang mau diomongin Cak Den kali ini kayak gini nih. Pagi diumumkan, hari Minggu pagi diumumkan bahwa Sahroni sebagai ketua tim sukses RK Suswono atau Ridho itu. Lalu malamnya malah nggak jadi. Katanya Pak Sahroni akan dapat penunjukan lain, akan mendapatkan tugasnya lain. Nah, ini apa maksudnya? Kayak menurut saya sih bahwa ini menunjukkan kalau Kim Plus ini semakin tidak solid. Semakin kita tahu bahwa ada banyak kepentingan ya, di balik semua ini untuk Pilkada Jakarta ini. Lah wong belum 24 jam loh penetapan ketua tim sukses itu, Mas Sahroni itu. Belum ada 24 jam. Lalu dicabut. Enggak jadi. Nah, yang saya takutkan kan apa nanti program-programnya Pak Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono ini bisa mencela-mencela juga. Paginya kayak gini, malamnya diganti. Paginya A, malamnya B. Nah, ini kan bahaya. Masa program nggak pakai dirapatkan macam-macam bisa berubah secepat itu. Tapi gini, kita lihat kan sekarang, gimana sih, kenapa sih kok apa namanya tuh sih Sahroni, kenapa Sahroni itu kok nggak jadi gitu loh, nggak jadi ketua tim sesnya itu loh. Padahal kan kalau dari segi sosok ya, dia mentereng loh, sebagai bendahara Nasdem, tokohnya juga masih muda, cukup dikenal juga di karangan rakyat Jakarta ya kan, kaya raya, termasuk Crazy Rich, mobilnya banyak yang keren-keren. Bahkan kemarin waktu zamannya Pak Anies jadi gubernur, dia dipercaya sebagai penyelenggara Formula E dan berhasil itu katanya. Kalau kita bahas dari segi intelektualnya, dia baru kemarin lulus doktor ya di Universitas Borobudur itu. Lalu pernah dan masih mungkin ya jadi wakil ketua Komisi 3 di DPR. Tapi karena dia dari Partai Nasdem ya, mungkin ini juga sebabnya. Ada tarik-tarikan yang nggak jelas antara beliau sebagai sosok yang baik tapi berlatar belakang Nasdem dengan koalisi Kim Plus ini. Karena pernah dulu Mas Sahroni itu pernah bilang waktu Mas Anies itu meskipun didukung oleh Nasdem, tapi belum tentu loh didaftarkan sebagai calon gubernur di DKI. Dan nyatanya memang benar, akhirnya nggak jadi, akhirnya di Pak Ridwan Kamil tadi. Nah ini kan menariknya bahwa koalisi besar yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono ini itu seperti representasi politik dagang sapi.
kucing dalam karung. Jadi sak-sae lah, siapapun lah. Bayangkan aja, koalisi yang berisi 13 partai itu, yang diprakarsai Gerindra dan Golkar, itu ternyata yang jadi calon gubernur itu dari wakil Golkar, lalu PKS jadi kursi Cawagup. Ya kan? Lah terus Gerindra dapat apa? Meskipun Pak Ridwan Kamil sempat bilang bahwa dia sangat gini nih, ini nih, cedak banget, deket banget Pak dengan Pak Prabowo, sehingga kalau ada apa-apa tinggal telepon. Meskipun dia ngeklaim sedekat itu, tapi ya ini koalisi bos, tetap harus ada keseimbangan. Bayangkan aja, Golkar dapat, Gerindra itu yang selama ini, PSI belum, Golkar itu lumayan loh pengaruhnya. Meskipun dengan Gerindra yang sekarang direpresentasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden, itu tetap bermasalah nanti kalau ada ketidakseimbangan di kursi gubernur DKI. Iya kan? Sekarang gini loh, kira-kira dari sekian banyak koalisi itu, partai yang masuk koalisi itu, mosok terima sih kalau kadernya Nasdem yang jadi ketua kampanyenya? Masa ada yang terima? Ya pasti kan ada tarik menarik kan. Padahal Gerindra itu kursinya 14. Lalu Nasdem cuma 11. Ini apa enggak dari partai Gerindra itu ngerasani marah-marah. Loh kok dia yang ditunjuk? Kita nggak punya kader kah yang bisa memenangkan ini semua? Porsinya nggak tepat. Apa saya mikir gini loh, kalau pagi ditunjuk, malamnya dibatalkan, jangan-jangan ada cawe-cawe ya, ada instruksi khusus dari Ketua Umum Gerindra, yaitu Pak Prabowo. Wis, jangan dulu ya, saya nggak tahu sih, teman-teman aja nanti yang mencari tahu ya kan. Jadi artinya apa? Artinya apakah koalisi Kim Plus Plus ini solid? Menurut Sobat Jadin gimana? Solid nggak? Kalau sampai harus seperti ini. Kemarin bilangnya RK Suswono itu akan bertemu dengan Pak Jokowi. Lalu akan bertemu dengan Mas Anies. Ini seperti yang dilakukan sama Mas Pramono Anung dan Bang Dul ini. Yaitu bertemu dengan mantan-mantan gubernur DKI sebelumnya. Ngomong, mencari ilmu, mencari apa yang sebaiknya. Karena kalau dari segi Mas Pramono dan Bang Dul, mereka sempat menyatakan, terutama Bang Dul ya, dia bilang begini, bahwa pembangunan di Jakarta itu tidak bisa setiap gubernur punya polisinya sendiri, tapi harus berkesinambungan, harus berjalan terus. Baiknya diteruskan, buruknya ya ditambahin lah supaya komplit. Nah itu apakah dilakukan oleh pasangan RK dan Suswono ini? Ya kita lihat aja. Tapi yang jelas begini, blusukannya Rano Karno itu seakan-akan dia pulang ke rumah. Karena dia memang orang Betawi, kader Betawi ya. Meskipun dia secara darah orang Minang, tapi dia lama di Betawi. Apalagi pernah membuat film atau sinetron yang lama itu tentang kondisi orang-orang Betawi. Dia pasti sangat dikenal. Jadi enak ketika dia berkunjung ke bawah, berkunjung ke Bamus Betawi, atau teman-teman FBR, atau bahkan ketika dia ke makam Mbah Priuk, santai. Dia akan diterima karena tahu bahwa ini loh yang harus dilakukan kalau kamu jadi membangun warga Betawi. Salah satu warga Betawi ya di DKI itu. Karena mau nggak mau kita sadar bahwa Betawi itu, DKI itu identik dengan Betawi. Jadi halus kula nuwun. Sedangkan dari kampanyenya Ridwan Kamil, dan dia berjalan sendiri nih, akhir-akhir ini malah ditolak sama warga. Ada yang ketika dia naik ke panggung, tiba-tiba diterakin, Anies, turun, gitu.
Apalagi kemarin waktu di acara Bamus Betawi itu, wah banyak penolakan lah. Lah wong gimana? Pak Ridwan Kamil itu jelas Sunda totok kok, bajunya baju biru, Viking atau bobotoh kok masuk ke Jakarta yang Jakmania. Ya, tunggu dulu bos, tunggu dulu. Teman-teman ya belum menerima itulah. Lagian satu lagi, program-program yang digagas Pak Ridwan Kamil itu juga di luar, atau aneh sih ya, di luar Nurul, di luar nalar. Ada mobil curhat yang katanya kalau macet-macet kita akan mengirimkan mobil ya untuk menampung curhatnya masyarakat yang kena macet. Tapi itu kan mobil. Mobil curhat kan mobil. Berarti kan ya kena macet juga. Gobloknya kan di situ. Lah mosok mobil curhat yang fungsinya menampung curhatan karena macet, dia kena macet. Emangnya supirnya nggak juga suntuk? Ngawur. Aneh lah. Terus satu lagi. Makan gratis buat ojol. Ya mas, kalau buat ojol nggak usah diurus deh. Ojol itu bukan makan gratisnya. Ojol itu masalah tarif. Masalah tarif. Jadi kalau kemarin salah satu anak buahmu atau siapa yang ingin menunggangi demo ojol, ya disuruh turun. Disuruh turun, wong kamu nggak sesuai dengan tuntutan mereka. Lagian teman-teman ojol juga punya pendapat sendiri, punya tujuan sendiri. Nggak perlu mbok tunggangin kayak gitu, ndak perlu. Ya, terus janji nggak ada penggusuran. Kalau ini sih hampir semua calon gubernur gitu ya. Tapi yang nanti relevan yang mana, yang bisa dilaksanakan yang mana. Karena selalu dalam pembangunan pasti ada korban. Dan yang paling geblek menurut saya itu zonasi tempat kerja. Kalau kerjanya di Jaksel, ya rumahnya di Jaksel aja. Kalau rumahnya di Jakarta Utara, ya kerjanya di Jakarta Utara. Kan agak nggak bener. Lalu kerjanya misalkan di tempat lain, masa nggak bisa harus pindah ke sana, ngontrak ke sini. Kan jadi ribet, Pak. Meskipun alasanmu nanti akan dibuatkan tempat tinggal di atas pasar, macam-macam itu. Ya nggak mungkin lah. Namanya tempat kerja ini tidak harus dekat dengan tempat tinggalnya. Yang penting transportasi dibenerin, macet dikurangin. Itu malah lebih benar daripada orang kerja di Jakarta Utara, tinggalnya harus di Jakarta Utara. Lagian loh, kamu orang Bandung, Pak. Ngapain juga kerja di Jakarta? Ya enggak? Satu lagi. Ini kadang-kadang saya mikir, apa teman-teman di Kimples ini yakin ya kalau beliau bisa membawa atau bisa menang di Jakarta ya. Soalnya sudah banyak loh penolakan-penolakan. Sudah banyak loh program-program yang nggak sesuai untuk Jakarta. Yakin nggak kalau itu bisa? Semoga teman-teman mempunyai pandangan yang objektif tentang siapa calon dari Pramono Anung dan Rano Karno dan Ridwan Kamil serta Suswono. Pak Suswono nggak pernah kelihatan kerja, Mas. Nggak pernah. Itu dulu ya. Salam Cak Co.